Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Oke, pada siang hari ini saya akan membawakan cerita dari kiriman email ya, dari Mbak Dania yang ada di Netherlands. Jadi Mbak Dania itu dulunya di Indonesia, di Surabaya. Terus ikut suaminya orang Belanda. Ya sekarang berdomisili di Belanda. Jadi di cerita ini Mbak Dania itu ingin menceritakan tentang pengalamannya waktu pertama kali mendapatkan sebuah karunia, yaitu indera keenam. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Chow Sing Sing. Pertama-tama perkenalkan, namaku Dania. Aku pendengar setia podcast Horror Night Story via Spotify. Setiap hari saya selalu ditemani suara Bang Chow yang asyik bercerita dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, baik itu di kamar mandi maupun di kamar tidur. Yang penting asyik untuk didengarkan. Saat ini aku berdomisili di Netherlands karena suamiku itu orang Belanda, tapi aku asli orang Surabaya. Cerita pertamaku ini awal mula membuka sixth sense-ku, yang waktu itu usiaku menginjak 17 tahun. Dan saat ini aku sudah berusia 37 tahun. Wah, masih muda ya. Kehidupanku seperti pada umumnya, keluarga yang sederhana. Almarhum bapakku seorang pegawai swasta yang bekerja di sebuah perusahaan Jerman. Nama perusahaannya Perangkat Medis. Agak sulit ya penyebutannya. Tetapi keluarga dari almarhum bapak memiliki keistimewaan, dan itu sedikit menurun padaku. Alhamdulillah sampai saat ini. Berawal saat itu aku akan menghadapi ujian kenaikan kelas 2 ketiga SMA. 1 minggu sebelum ujian terlaksana, aku mendapatkan kabar dari seorang teman SMP. Dia mengatakan bahwa teman sekelas kami dulu sedang kritis di Rumah Sakit Dr. Ramalan Surabaya. Namanya Ning. Ning ini sudah punya kelainan di bagian otak belakangnya. Itu juga yang menyebabkan pertumbuhan badannya tidak normal seperti usia pada umumnya. Belum lagi bekas banyaknya jahitan operasi di tengkuk belakang hingga leher bagian belakang. Dia itu yang paling kecil di antara kami, postur tubuhnya. Sebagian murid-murid nakal memanggil dia cebol, dan ada pula yang manggil dia monster. Wah, dia sering sekali dapat bulian dari murid-murid laki-laki yang nakal, kurang kerjaan dan gak pintar alias bodoh dalam pelajaran. Dia adalah Bowo. Dia yang paling sering berbuat ulah. Saking nakalnya, saya juga sering berkelahi dengannya saat itu. Karena saya sendiri kasihan pada Ning yang sering dibully oleh Bowo. Singkatnya, setelah lulus SMP, aku sudah tidak pernah lagi bertemu Ning. Hingga 2 tahun setelah itu, aku mendengar kabar tersebut. Keesokannya, aku dan Ike, teman sekelas waktu SMP ku, meluncur ke rumah sakit. Mendengar info dari alumni-alumni, gak pakai susah ketemu di ruangannya. Dan kami bertemu mama dari Ning ini. Ya seneng dong, meski ada perasaan prihatin saat itu. Karena kita melihat kepalanya hingga leher itu sudah full perban, tapi tidak untuk bagian wajahnya. Ya hampir seperti mumi lah. Senengnya karena masih bisa lihat si Ning tersenyum dan ngobrol, meski kadang kita nggak paham dengan apa yang disampaikan oleh Ning.
Kami pikir itu mungkin efek dari operasinya atau bagaimana. Tapi ada satu hal yang janggal waktu itu. Bahkan si mamanya Ning ini juga merasa aneh. Saat itu mamanya Ning itu bilang kalau hari ini dia terlihat senang, sering tersenyum dan ngajak bercanda. Dan pas kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba itu Ning nyeletuk, "Mah, Dania kan kemarin sore sudah mampir ke sini. Kok sekarang ke sini lagi? Tapi gak apa-apa kok, aku seneng bisa ketemu lagi." Kita bertiga spontan saling lihat. Saat itu aku sempat juga kaget. Lalu mamanya jawab, "Loh, Dania itu baru hari ini kesini jenguk kamu, Ning." Dan Ike pun menimpali, "Iya, Ning, baru hari ini kok Dania kesini bareng aku." Tapi si Ning ini ngeyel dan kekeh, bilang kalau kemarin aku sudah datang ke sana jenguk dia sendirian. Padahal enggak. Dan seketika kita semua juga hening. Gak mau beradu argumen atau menambah keheningan. Akhirnya aku bilang, "Oh iya, kan kemarin saya mampir ke sini sebentar ya tante." Sambil memberi kode kedipan ke mata sang mama. "Haha, mama lupa ya?" ejek Ning ke mamanya. Semakin senja akhirnya kami pamit pulang dan mendoakan semoga teman kami diberi kesehatan dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Namun 2 hari setelah itu, kami mendapatkan kabar lagi bahwa Ning sudah berpulang ke rahmatullah. Perasaan kaget, sedih, dan gak percaya bercampur aduk. Setelah meminta izin kepada ibuku, aku langsung berangkat bersama Ike dan teman-teman alumni yang lain menuju ke rumah duka. Tapi kami datang terlambat. Jenazahnya sudah dimakamkan. Dan yang membuat kami kaget dan terharu waktu itu, ternyata Bowo juga datang. Bowo yang dulu sering membuli Ning dan menjahati Ning, dia di sana terisak menangis sambil berkata, "Sepurane sing akeh, Ning. Dulu saat aku bercanda kelewatan dan jahat sama kamu, Tante, saya minta maaf juga ya. Saya dulu sering sekali nakal sama Ning. Saya benar-benar minta maaf. Meskipun mungkin udah telat." Mamanya Ning menangis terseduh-seduh, seolah memaafkan Bowo. Dan sebagian dari kami juga meneteskan air mata melihat ketulusan dan kejujuran Bowo. Beberapa hari kemudian, 4 atau 5 hari setelahnya, aku menghadapi ujian di sekolah. Aku yang sudah terbiasa belajar di dalam kamarku yang kebetulan di lantai atas, tiba-tiba saat itu lampu padam. Setelah mencari dan menyalakan lilin di sekitar lantai kamar, aku lanjut untuk baca-baca lagi di atas lantai. Sebelumnya, aku sambil rebahan di kasur yang berseberangan dengan lemari bajuku. Saat itu aku ingat betul jam masih menunjukkan pukul 8 malam. Dan tiba-tiba ada hal yang tidak terduga terjadi. Pintu lemari bajuku terbuka dan tertutup sendiri berulang-ulang kali. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau daun pintu lemari itu benar-benar terbuka dan tertutup sendiri. Aku gak bisa berteriak. Aku terpaku. Badanku pun susah untuk bergerak. Dalam gelap dan sedikit cahaya lilin, aku melihat almarhum temanku si Ning. Dia berdiri persis di depan pintu lemari itu. Dia melihatku dan tersenyum. Saat itu aku menangis dan aku bilang, "Maafin aku kalau aku ada salah ke kamu. Kamu yang tenang ya di sana. Aku sudah ikhlas."
Seketika itu pintu tersebut seperti ditutup dengan keras. Dan bersamaan dengan sosoknya Sining ini yang menghilang. Barulah setelah itu aku bisa menggerakkan tubuhku dan lari ke ibuku. Tapi aku gak bercerita apa-apa. Setelah 1 jaman lampu kembali menyala. Aku menunggu mbak-mbakku untuk naik ke kamar masing-masing karena aku masih syok saat itu. Ya campur takut juga. Ketika sudah di dalam kamar, aku mencoba untuk tidur dengan tidak mematikan lampu tidurku yang imut-imut itu. Aku sudah terlelap, sudah deep sleeping. Tiba-tiba aku merasa kedinginan. Tapi nggak tahu ya waktu itu pukul berapa. Aku terbangun dan duduk di atas tempat tidurku. Sambil mengucek mata, aku hendak mengambil selimut. Belum juga berdiri, tiba-tiba aku melihat ada sosok yang tinggi sekali. Gak kelihatan wajahnya. Dan dia memakai jubah hitam panjang, melambai tidak menapak di tanah. Dia menarik pergelangan tangan kiriku dengan cepat. Sambil dia berkata, "Lihat di belakangmu." Kepalaku langsung menoleh ke belakang. Dan alangkah kagetnya aku karena aku melihat badanku sendiri yang tergeletak di atas kasur. Ya, aku melihat diriku sendiri yang masih tergeletak di sana. Dia menarik tanganku menjauh dari badanku. Aku merasa melayang terbang. Aku berdoa sebisaku sambil berusaha melepaskan genggaman tangannya. Aku menangis hingga sesak rasanya. Dan tiba-tiba aku seperti terlempar. Dan kemudian aku terbangun. Paginya aku terserang demam. Aku cerita kepada bapak dan ibuku saat itu tentang apa yang aku alami semalam. Tapi meski demam, aku nekat untuk ke sekolah karena hari itu ujian hari pertama. Aku gak ingin ujian susulan. Dan almarhum bapakku waktu itu sempat berbicara dengan kakak sepupunya, ya orang yang punya keistimewaan juga, tentang apa yang terjadi. Dan beliau pesan kalau aku harus berhati-hati dalam bertindak dan berkeinginan, karena mata batinku ternyata sudah terbuka. Sebenarnya aku sangat-sangat tidak paham dengan semua ini. Tapi aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga saat ini, alhamdulillah, aku masih diberi kemampuan untuk melihat dan merasakan, meski tidak terasa secara profesional. Terima kasih Bang Chow apabila sudah membacakan pengalaman pribadi saya ini. Sorry ya, mungkin penulisanku juga nggak bagus. Next, aku ceritakan pengalaman hororku ketika aku masih tinggal di Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vigel, 20 Desember 2021. Oh, Vigel itu nama kecamatan di Belanda kayaknya ya. Oke, mungkin itulah cerita dari Mbak Dania yang ada di Belanda saat ini. Jadi dia ini memiliki mata saringan. Enggak mata saringan ya, mata batin gitu ya. Jadi aktif waktu dia berusia 17 tahun. Ya memang kebanyakan gitu ya. Mata-mata batin itu aktifnya ya saat umur-umur tertentu saja. Tapi katanya dari kecil udah aktif itu ada. Ya nggak tahu juga ya, karena saya bukan pewaris hal-hal kayak gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Dania yang sudah capek-capek menulis dan mengirimkan dari Belanda ya, untuk para pendengar di sini. Mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini. Mbak Nania, ditunggu cerita selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.